Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Arianti dengan NPM 1812525, mata kuliah Bimbingan Konseling, Prodi Pendidikan Matematika semester 5B. Yang saya hormati Bapak Ferdian selaku pengampu bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi psikososial. Poin pertama, pengertian interferensi psikososial. Poin kedua, permasalahan psikososial. Poin ketiga, tujuan dari interferensi psikososial. Yang keempat, prinsip-prinsip dalam psikososial. Pengertian psikososial, ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsangan-rangsangan sosial. Arti dari ilmu pengetahuan itu yaitu mempelajari suatu gejala-gejala yang dapat dikontrol. Sedangkan individu menunjukkan unit dari psikososial adalah individu itu sendiri. Yang poin ketiga, rangsangan sosial, yaitu manusia dan seluruh hasil karya atau norma kelompok sosial dan lain-lain manusia yang ada di sekitar individu tersebut. Interferensi. Yang dimaksud dengan interferensi yaitu interferensi dalam bahasa Latin artinya coming between, yang datang diantaranya usaha untuk mengubah kehidupan yang sedang berjalan dengan cara tertentu. Jadi artinya interferensi psikososial itu adalah integrasi pendekatan psikologis dan sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah psikososial. Interferensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas. Interferensi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan, dalam hal ini individu, keluarga, dan kelompok. Selanjutnya, interferensi sosial memiliki 3 wilayah studi psikologi sosial. Yang pertama, studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individual. Misalnya, prestasi belajar menurun, motivasi belajar menurun, krisis kepercayaan diri. Yang kedua, studi tentang proses-proses individu. Misalnya, pergaulan bebas, seks bebas, tawuran remaja. Yang ketiga, studi tentang interaksi kelompok. Misalnya, kelompok anak jalan, kelompok anak pang, kelompok gelandangan, kelompok lansia. Tujuan interferensi psikososial yaitu tujuan utamanya dari interferensi sosial memperbaiki fungsi sosial kelompok sasaran perubahan. Ketika fungsi sosial seseorang berfungsi dengan baik, diasumsikan bahwa kondisi sejahtera akan semakin mudah dicapai. Kondisi sejahtera dapat terwujud manakala jarak antara harapan dan kenyataan itu terlalu lebar. Meningkatkan resiliensi atau ketangguhan individu, kelompok, dan komunitas, memperkuat faktor pelindung dan menurunkan faktor penekan. Poin selanjutnya, prinsip dalam psikososial. Yang pertama, prinsip primer, usaha yang lebih progresif dalam usaha pencegahan kesehatan mental masyarakat dengan mencegah terjadinya suatu gangguan yang ada di masyarakat. Sarana prevensi primer, populasi yang berada dalam resiko, penduduk yang dalam kondisi terpapar atau dalam kondisi yang memungkinkan munculnya gangguan. Prinsip prevensi primer,
Pertama, harus lebih berorientasi pada kelompok masyarakat daripada secara individual, meskipun untuk beberapa aktivitas dapat merupakan kontak individual. Yang kedua, ditargetkan kepada kelompok yang belum mengalami gangguan. Selanjutnya, harus disengaja didasarkan pada pengetahuan yang mendalam yang termanifestasi dalam program-program untuk meningkatkan kesehatan psikologisnya atau mencegah perilaku maladaptif. Cara untuk melakukan prevensi primer, yang pertama memodifikasi lingkungan atau merubah, memperbaiki, menghilangkan fisik maupun psikososial. Yang kedua, memperkuat kapasitas individu atau masyarakat atau konseling keluarga, pendidikan kesehatan mental, peningkatan kondisi dan kesehatan selama kehamilan, mengurangi stres dalam dunia kerja. Contoh prevensi primer: pemberian gizi balita, konseling pranikah, penyuluhan perilaku sehat, pelatihan manajemen stres, pelatihan asertif untuk mencegah kenakalan remaja. Untuk yang kedua, prevensi sekunder. Ini berupaya untuk pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi durasi kasus gangguan mental, usaha diagnosis dini atas suatu keadaan dan bertujuan agar dapat dilakukan terapi atau treatment pada tahap dini atau tahap awal gangguan. Dapat mengurangi prevalensi gangguan namun tidak dapat mengurangi angka insidensi gangguan. Sasaran prevensi sekunder yaitu penduduk atau sekelompok populasi gangguan atau masalah. Contoh prevensi sekunder: terapi untuk anak-anak korban perceraian, konseling krisis bagi wanita korban KDRT. Meningkat prevensi yang ketiga, yakni prevensi tersier, upaya yang dilakukan kepada orang yang sakit dan terjadi penurunan kemampuan atau fungsi sosial dan personalnya. Sasaran prevensi tersier: non-hospitalisasi masyarakat, belajar meninggalkan peran sakitnya masyarakat, belajar menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga orang sehat, rehabilitasi. Contoh prevensi tersier yaitu meningkatkan resiliensi bagi HIV, pemulihan kepercayaan diri pada penderita. Kesimpulan, intervensi psikososial adalah integrasi pendekatan psikologis dan sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah psikososial. Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas. Intervensi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki beberapa fungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan, dalam hal ini individu, keluarga, dan kelompok. Intervensi psikososial memiliki 3 wilayah studi yaitu studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individual, studi tentang proses individu, studi tentang interaksi kelompok. Dan memiliki tujuan intervensi psikososial. Tujuan utamanya dari intervensi sosial adalah memperbaiki fungsi sosial kelompok sasaran perubahan. Dan yang terakhir, prinsip dalam psikososial ada 3, yakni prevensi tersier, prevensi sekunder, dan prevensi primer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.